Itu saya nggak tahu gitu. Karena ketika saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, saya udah dijamin masuk surga. Jadi saya nggak tahu apa itu dosa. Ada rasa penasaran terhadap Islam. Karena saking sering melihatnya di sekolah itu kan teman-teman suka sholatnya 5 waktu, terus harus wudhu dulu. Itu saya bertanya-tanya kenapa gitu kan. Dan penampilannya tuh sangat sederhana. Sedangkan kalau saya dulu ke gereja itu yang prioritas nomor 1 itu penampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Umur saya sekarang 24 tahun. Dulu saya beragama Kristen Protestan. Iya, kegiatan saat ini jadi ibu rumah tangga, terus mahasiswa juga, ngasuh juga, ngasuh di bagian keputraannya. Di pondok mana? Pondok Pesantren Modern Anida Bogor. Pondok Pesantren Modern Anida Bogor. Anida Bogor. Berarti suami juga di sana? Iya, iya. Sudah berapa lama Mbak jadi mualaf? Jadi mualaf itu saya sudah hampir 7 tahun ya, di tahun 2023 nanti. Tepatnya pada tahun 2016, hari ketiga bulan suci Ramadan. Terus ketika menjadi seorang mualaf itu kan pasti ada pertimbangan dan keputusan tertentu ya. Iya. Nah, dorongan apa sih yang sehingga Mbak Meli itu jadi seorang muslimah? Mungkin lebih ke puasa ya. Dulu itu hari ketiga bulan suci Ramadan saya terbangun karena ada yang membangunkan ya. Kalau bulan Ramadan itu kayak sahur. Saya terbangun terus tiba-tiba pengen puasa. Lalu paginya saya ke sekolah, nanya sama teman karena saya itu sekolahnya di sekolah yang semua agama itu ada. Jadi nggak hanya agama Kristen aja. Saya bertanya, kayaknya pengen puasa deh, gimana gitu kan? Ya nggak apa-apa kata teman, cuman sayang nggak dapat pahalanya. Lah emang kenapa gitu kan? Kan bukan orang Islam gitu. Jadi pulang sekolah itu saya langsung ke rumah Ustadz karena kebetulan jarak dari rumah ke masjid itu nggak terlalu jauh. Akhirnya saya ke rumah Pak Ustadz dan bilang saya mau masuk Islam. Ketemu sama istrinya karena istrinya ini guru saya di sekolah. Permisi Bu, gitu kan. Meli mau masuk Islam. Oh iya, sebentar ya dipanggil dulu Pak Ustadznya gitu. Akhirnya ketemu, ditanya-tanya apakah ada paksaan atau enggak, karena di daerah saya itu rata-rata yang ingin masuk Islam itu yang mau menikah gitu. Makanya saya ditanya apakah ada unsur paksaan atau apa, saya bilang nggak ada. Akhirnya saya syahadat di situ. Setelah syahadat dijelasin rukun-rukun Islam, ilmu-ilmu yang dasarnya, terus dibilang nanti habis maghrib datang ke masjid ya, kita sholat tarawih sekalian syahadat ulang karena ahsannya disaksikan oleh banyak orang. Ada teman diskusi nggak waktu di sekolah atau sebelum masuk Islam itu? Teman diskusi ada, guru juga sih, lebih ke guru. Apa yang didiskusikan waktu itu? Didiskusikan itu kayak kan kalau saya itu orangnya penasaran ya, pengen tahu kenapa kok Islam itu sholatnya sampai 5 kali. Terus juga saya pernah bertanya kepada guru agama, kenapa daging babi itu diharamkan tetapi Allah menciptakan gitu. Saya bertanya gitu, kemudian dijawab oleh guru agama, dijawabnya karena itu bagian daripada untuk menguji orang-orang Islam. Seperti itu, karena yang saya rasakan ketika
saya beragama Kristen itu setiap pelajaran agama itu selalu membahas non-muslim. Padahal ketika saya dulu ke gereja itu kita sama sekali tidak membahas agama yang lain. Kita fokus kepada kitab ya, kepada Bible pembahasannya. Tapi kok kenapa orang Islam selalu membahas non-muslim? Di situ saya penasaran ada apa gitu. Akhirnya saya bertanya sama guru, dan ada salah satu guru yang malah semoga Meli nanti bisa masuk Islam, semoga kita bisa sholat bareng-bareng gitu. Ketika masuk Islam itu bagaimana reaksi keluarga? Ada yang nolak atau mendukung atau bagaimana? Nah, karena setelah saya pulang sekolah terus ke rumah Pak Ustadz, saya itu tidak bilang sama keluarga. Jadi saya nekat. Keluarga itu mengetahui saya masuk Islam dari suara toa masjid. Jadi sehabis sholat taraweh dikumpulin, dikelilingin, saya syahadat ulang. Nah disinilah mungkin Pak Ustadznya, alhamdulillah yang bernama Meliana memeluk agama Islam. Setelah saya pulang itu keluarga udah pada rame di sana di rumah, muka marah gitu ya. Sampai kakak itu yang laki-laki pengen ngelempar pakai meja. Terus nenek itu marah dan bahasa-bahasa binatang tuh keluar semua pada saat itu. Kayak misalkan diurusin dari kecil sampai gede, udah gede malah masuk Islam. Masuk Islam kan nggak enak, dipocongin lah gitu. Kalau kita kan meninggalnya enak pakai peti, nggak, maksudnya lama lah digigitin rayapnya, kata nenek kayak gitu. Ya saya di situ hanya cuman bisa diam dan menangis, karena apapun yang saya jawab ya saya sudah pasti salah di mata mereka. Jadi saya lebih baik memilih diam. Itu. Jadi ketika saya sholat pun saya di rumah tetangga, jadi nggak di rumah salatnya. Mau sholat zuhur, asar, maghrib ataupun isya, saya selalu di rumah tetangga karena yang pertama saya tidak enak. Gitu. Sekarang hubungan sama keluarga sudah 7 tahun ini bagaimana? Alhamdulillah membaik ya, karena kan saya sudah memiliki 2 orang anak ya. Jadi setelah anak lahir, alhamdulillah perlahan tuh keluarga sudah mulai menerima. Gitu, sudah mulai. Berapa lama proses meyakin masuk Islam itu? Bergumulnya itu berapa lama? Sekitar dari kelas 3 SMP ya, saya itu ada rasa penasaran terhadap Islam. Karena saking sering melihatnya di sekolah itu kan teman-teman suka sholatnya 5 waktu, terus harus wudu dulu. Itu saya bertanya-tanya kenapa gitu kan. Dan penampilannya tuh sangat sederhana. Sedangkan kalau saya dulu ke gereja itu yang prioritas nomor 1 itu penampilan. Jadi besok hari Minggu itu saya udah sibuk pakai baju apa ya nanti ke gereja gitu. Tapi di Islam itu hanya mukena aja, itu simple gitu. Jadi saya ada rasa tertarik di sana, kok adanya kesederhanaan, terus juga kemudahan untuk siapapun beribadah. Tapi kalau di agama saya dulu kan saya sibuk memikirkan penampilan gitu. Apa yang bikin Mbak Meli penasaran tuh dalam Islam itu apa? Yang bikin penasaran saya itu yang tadi ya, yang pertama puasa, dan setelah saya ikut kajian Ustazah Halimah Al-Idrus, beliau itu selalu menceritakan tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau menurut saya yang paling indah dalam Islam itu Nabi Muhammadnya. Jadi rasa ingin tahu saya tentang sejarah Nabi itu sangat dalam. Di kisah Nabi itu yang paling saya senengin yang pertama itu akhlaknya beliau, kesederhanaannya beliau juga. Dihujat, dilempari batu itu beliau masih tetap tidak melawan gitu ya. Bahkan ketika peperangan pun, ketika beliau berdarah itu beliau malah sibuk
menadahi darahnya, jangan sampai jatuh ke tanah, karena kalau sampai darahnya jatuh ke tanah itu khawatir nanti Allah akan murka sehingga akan menghabiskan orang-orang yang berperang melawan Rasul. Selama mualaf itu kebetulan saya bergabung di Pondok Mu'alafah Irina Center. Itu kisahnya, awalnya saya ketika lulus sekolah, saya ingin sekali belajar tajwid, terus juga mengetahui dasar-dasar Islam. Lalu saya cari-cari di YouTube, ketemulah video Umi Irena. Pada saat itu, di mana videonya itu berisi, insya Allah Umi akan buat pondok pesantren khusus mu'alaf. Nah, di situ saya langsung cari ke Google Pondok Pesantren Mu'alafah Irina Center, ketemu, saya klik link, dan link itu ternyata langsung memasukkan saya ke dalam sebuah grup di sana. Nah, di grup itu yang mana penerimaan santri baru tahun 2018. Selama belajar itu alhamdulillah saya jadi tahu yang pertama hukum tajwidnya, yang kedua juga panjang pendeknya dari bacaan Al-Quran, terus 40 hadis ya, 40 hadis, terus juga muamalah di sini diajarin seperti itu. Iya, punya. Apa tuh, Mbak? Pandangan buruknya gini, ketika ada melaksanakan sesuatu ya di daerah saya itu terutama kayak acara-acara mohon maaf gitu, kayak maulid, itu kok ada yang sampai menggalang dana ya, menggalang dana di pinggir jalan kayak gitu. Saya berpikiran apakah tidak ada dananya gitu, kok sangat berbeda dengan orang non muslim yang ketika ada acara apapun ya mereka mengeluarkan sendiri tanpa kasarnya gitu meminta-minta gitu. Terus juga memang dulu itu saya berpikiran bahkan nggak mau masuk Islam karena menurut saya nggak enak gitu ketika meninggal dipocongin gitu kan, susah gerak kata, saya dulu berpikiran seperti itu. Kalau sebelum saya mencari-cari ilmu gitu kan, belajar sampai nenek saya itu tidak memberikan saya, ini urusan dunia dulu ya gitu, tidak memberikan saya warisan. Di situ saya sangat sedih karena saya berpikirnya nanti bagaimana saya ke depannya gitu. Makanya di setiap sholat saya meminta sama Allah, ya Allah pengen nikah gitu, walaupun belum tahu ilmu nikah, terus juga belum tahu nikah itu kayak gimana gitu. Saya hanya ingin menikah dengan niat yang awalnya supaya ada yang mengajak saya keluar dari rumah dan membimbing saya supaya istiqomah di dalam Islam. Alhamdulillah ketika mondok di Pondok Mu'alafah Irina Center, ketemu yang mana orang yang terdekat Umi dan dijodohkan sama Umi. Alhamdulillah bisa sampai menikah. Kalau cerita ini jadi menarik ya, maksudnya prosesnya itu karena kan memang suami itu dari keluarga yang alhamdulillah, suami juga kan mondok, terus juga menunggu restu dari dua kakak perempuannya itu lumayan lama karena suami ini yatim piatu, jadi punya kakak itu 6, minta restunya itu ke 6-6-nya, dan ada 2 yang belum merestui karena memang kan lulusan pondok pesantren, terus juga kan keluarga di sini juga insya Allah gitu. Kalau misalnya nikah sama mu'alaf terus dengan latar belakang keluarganya yang seperti itu gimana gitu. Terus ketika di keluarga pun sama, di keluarga itu kan terutama kakak ya, karena suami ini pengen nikahnya tuh di rumah akadnya aja, cuman kakak karena memang adik ya pengen tuh yang mewah gitu sekalian sama resepsi. Nah di situ ketika mohon maaf membawakan uang ya, dan nominalnya itu sangat jauh dari kebiasaan pada umumnya di keluarga kami lah gitu ya, sangat jauh. Itu ketika masih ada keluarganya pun ada perdebatan antara saya dengan kakak, tapi di kamar berdebatnya gitu. Bahkan kakak bilang udah balikin lagi aja, nanti aja kalau mau nikah, uang segitu mana cukup gitu kata kakak. Akhirnya di situ
dengan adanya mama yang jadi penengah, terus dijelasin di sini cuma akadnya aja, nanti resepsinya juga nyusul, dan wali hakimnya juga itu dari KUA tersendiri ya di sana, wali hakimnya gitu. Dan saya kebetulan punya bapak tiri ya, karena kan memang nggak bisa juga jadi wali ya. Nah bapak tiri itu sempat marah karena kok dibelakangin gitu, malah yang jadi saksinya itu ustadz yang mualafin saya di situ, sampai besoknya udah menikah tuh bapak tiri tuh nggak mau hadir, udah pokoknya urusin aja sendiri gitu, merasa kecewa karena di nomor 2-kan gitu. Dan alhamdulillahnya dari suami sudah mendapatkan restu juga dari kakak-kakaknya, dan sekarang itu sangat welcome semuanya, sama-sama membimbing, makin banyak ilmu yang didapat juga dari keluarga suami. Itu tadi kan ada keluarga yang marah, ya tiri itu Iya. ketika prosesi pernikahan, bagaimana menenangkannya atau menjelasinya atau dibiarkan aja? Ngejelasinnya sih yang pertama ke kakak, kak kan yang mau nikah Meli gitu kan, nggak apa-apa, nggak mewah juga, emang Meli pengennya kayak gini, mungkin emang udah takdirnya kayak gini gitu kan, yang penting mah rumah tangganya sakinah, rumah tangganya baik-baik aja gitu, kata saya gitu. Cuman tetap ngotot kakak itu, akhirnya ditengahin lah sama mama, udah nggak apa-apa kata mama gitu, mama setuju, mama ikhlas, yang penting dijalanin dengan benar, seperti itu. Buat saya pribadi ketika beragama dulu itu uniknya saya itu nggak tahu apa itu dosa, jadi saya mau pakai celana pendek, mau melakukan apapun itu saya nggak tahu akan ada, oh ternyata berbuat ini tuh dosa loh gitu, itu saya nggak tahu gitu. Karena ketika saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, saya udah dijamin masuk surga, jadi saya nggak tahu apa itu dosa gitu. Dan setelah masuk Islam, yang selalu membuat saya tenang ketika berbagai macam ujian itu yang paling utama sholawat sama Nabi Muhammad gitu. Jadi lagi capek, lagi kesel, saya sholawat gitu, supaya jadi penahan saya ketika ingin marah, gak jadi gitu. Karena sholawat itu yang utama, sholawat tibil kulub ya, sholawat penenang jiwa, itu yang selalu saya amalin. Karena memang saya mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika saya bersholawat. Punya harapan nggak sama keluarga? Pengen didoain atau apa? Iya, punya harapan. Bahkan ketika saya menikah itu kan saya tidak tahu ya bahwa saya akan tinggal di sebuah pondok pesantren, dan saya pun ketika tinggal di sana sangat jauh berbeda kehidupannya dengan saya memondok di sini. Jadi di sana itu memang yang mana makan itu satu nampan berempat, berlima dengan satu menu aja gitu kan. Saya berpikir kok berbeda sama saya mondok yang dulu gitu kan. Punya harapan, yang pasti punya, saya cuman ingin selalu berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya keturunan, terus jadikan anak saya anak yang soleha, jadikan penghafal Al-Quran, agar kelak bisa menjadi asbab keluarga saya memeluk agama Islam dengan melihat cucunya, dengan melihat akhlak cucunya, seperti itu. Pesannya mungkin kalau saya pribadi mengambil contoh dari Umi Irena ya, karena beliau ini sangat luar biasa ilmunya, dan beliau pun mantan biarawati yang tentunya sangat mengetahui ilmu-ilmu yang di agama sebelum Islam gitu. Makanya saya berpikir kalau seorang biarawati aja bisa masuk Islam, kenapa saya gitu yang ilmunya sedikit, kenapa enggak juga gitu. Karena kan mungkin beliau itu prosesnya yang bahkan lebih panjang daripada saya, karena beliau itu sudah mengetahui ilmunya, tentu sudah mencari tahu terlebih dahulu, bisa masuk Islam gitu.
kenapa saya yang ilmunya sedikit tidak gitu. Dan tentunya ketika kita sudah ada niat pengen masuk Islam, perbanyak berdoa dan juga cari tahu. Jadi jangan sampai kita hanya menerima agama dari keturunan orang tua kita, tapi kita harus cari tahu juga kebenarannya gitu. Karena saya pun sangat bingung ketika di agama yang dulu Tuhan itu satu, tetapi ada Bapa, ada Roh Kudus, ada anak Allah gitu. Dulu aktif di gereja? Iya. Bahkan sebelum masuk Islam itu saya lagi aktif-aktifnya dan menyuruh adik saya yang laki-laki itu untuk masuk untuk dibaptis dulu itu. Saya pun kaget dan mama juga kaget, kok bukannya nyuruh adik dibaptis, sendirinya malah masuk Islam gitu. Dan adik itu sampai mohon maaf sampai kesurupan, almarhum dari bapak gitu kan. Di situ kesurupannya, kenapa masuk Islam gitu, kenapa nggak dengerin omongan bapak dulu gitu kan. Terus mama juga sampai dimarahin gitu, kenapa nggak bisa jaga anak-anak, kan dulu terakhir pesan itu jagain anak-anak, pokoknya harus di Kristen, nggak boleh di agama yang lain gitu. Bahkan kan nenek itu Buddha ya, jadi mama itu masuk Kristen ketika menikah sama almarhum bapak. Dan saya itu karena masih kecil suka ikut ke wihara dulu sama nenek. Itu bapak marah banget, akhirnya disamperin, dimarahin, karena kebetulan bapak juga aktif di gereja sebagai pemain gitar ya di gereja itu. Dan saya pun di gereja sama ikut sebagai nyanyi yang di belakangnya, iya singernya gitu, sebagai kakak-kakak sekolah minggunya gitu. Sebenarnya kalau buat keluarga itu saya kalau bagian ini saya kan sedih ya. Karena kan kabarnya ketika meninggal nanti ya, kalau kita berbeda agama itu jangankan udah meninggal, masih hidup pun kita doa untuk orang tua itu kabarnya nggak sampai karena mungkin berbeda gitu ya. Dan saya pun bingung gitu ketika nanti ataupun saya meninggal atau orang tua, sebagai tanda bakti saya terhadap orang tua itu apa selain doa, selain mungkin sedekah yang diniatkan untuk orang tua gitu. Saya bingung gitu. Makanya mungkin kalau misalkan mama melihat ya Meli nggak bisa memaksakan, Meli hanya bisa menunjukkan akhlak Meli setelah masuk agama Islam. Mungkin mama sudah melihat banyak perubahannya. Balik lagi, hidayah itu hanya Allah yang menentukan. Meli cuma bisa berdoa semoga suatu saat Allah bisa menjadikan mama orang pilihan Allah untuk memasuki agama Islam yang selanjutnya. Terima kasih buat sahabat ngaji cerdas atas waktunya hari ini yang telah bersedia menerima cerita dari saya. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin berkah dan bermanfaat buat orang banyak, serta menjadi wasilah terhadap kakak-kakak atau adik yang memang lagi mencari jati diri gitu ya. Semoga dengan adanya channel ini bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari rasa penasaran dari teman-teman semuanya. Sekian mungkin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.